masakan yang disukai oleh orang-orang Gorontalo dulu. Itu ilahe. U itu artinya yang. Ilahe itu dari kata lahe. Lalu menjadi ilahe direbus. Lahe itu rebus. Ilahe direbus. U ilahe yang direbus. Yang pertama dulu itu makanan itu diperuntukkan diserahkan kepada raja-raja. Yang kedua itu biasanya diserahkan kepada orang-orang sakit dengan harapan mudah-mudahan dia dengan makan itu makanannya menjadi bagus. Wilayah itu kalau sekarang itu sudah menjadi suatu makanan favorit. Nah, apa itu wilayah? Wilayah itu yang pertama, kalau dulu di Gorontalo kan tahu ikan gabus, ikan kebos. Dulunya wilayah itu hanya untuk ikan kebos. Jadi ikan kebos yang besar-besar, yang disebut, yang kita katakan itu kebos itu dia dipotong-potong dan kemudian direbus. Pada umumnya yang banyak direbus itu kepalanya. Kepalanya itu yang banyak. Lalu apa bahannya? Yang pertama itu yang lebih baik itu kalau cabenya hijau, bukan ditumbuk, tapi dipotong-potong. Kemudian yang berikutnya juga tomatnya alangkah baiknya yang hijau, jangan ini. Tapi itu juga bukan ditumbuk, tapi dipotong, diiris. Yang ketiga itu bawang putih. Baru yang berikutnya yaitu ada apa yang disebut dengan belimbing botol. Belimbing botol ini ya. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima itu cuka. Tapi cuka murni, bukan cuka Belanda. Cuka murni, cuka yang berasal dari Onau. Saguer. Itu. Tapi saguer yang sudah yang memang berbau bagus itu yang dipakai. Baru garam sedikit. Kemudian ada serai, ya juga serai termasuk. Jadi itu cuma sedikit, sederhana. Pagi hari ini kita akan membuat satu masakan wilahe, dan ini adalah bahan-bahan dari diluduo. Ini ada bawang putih 3 siung, bawang merah 5 siung, ada merica, ada jahe sedikit, ada cengkeh, kayu manis sama pala, minyak goreng, penyedap, sagu, ikan gabus yang sudah dirajang, sama pisang muda. Berikutnya bahan untuk wilahe. Ini ada ikan gabus, ada bawang putih 3 siung, ada bawang merah sekitar 5 siung. Saya pakai cabai. Terus ada jahe, ada kemiri, ada penyedap, garam, terus ada serai, kayu manis, lengkuas, saya pakai belimbing uluh, terus ada aneis atau denggu-denggu biasa dibilang. Ini ada batang bawang, saya pakai kemangi juga buat penyedapnya. Sekarang kita akan buat diluduo. Pertama-tama saya mau ngulek bumbunya dulu. Kita ulek mericanya dulu. Setelah itu kita taruh bawang putih.
sama bawang merahnya. Ulek lagi sampai halus. Sekarang kita taruh cengkeh, pala sedikit sama kayu manis. Ini ada jahe. Kasih garam sedikit. Oke, sekarang bumbunya sudah cukup halus. Sekarang kita campurkan bumbunya sama sagu. Tambahkan air sedikit-sedikit. Di sekitar 2 atau 3 sendok minyak gorengnya. Aduk lagi, campur-campur. Kita membuat diluduo. Saya bulat-bulat, besar kecilnya sesuai selera. Kalau dulu biasa, kalau nenek saya itu, orang tua dulu, kepala ikannya itu dikasih diluduo, jadi dibuat seperti ini. Diluduonya dimasak di air ini, tapi airnya ini sudah saya taruh minyak goreng supaya ininya tidak lengket nanti di wajannya. Sekarang kita masukkan satu persatu. Kalau dia sudah mengapung nanti berarti ini tandanya diluduonya sudah matang. Ya, ini diluduo saya rebus sendiri begini biar air kuah ilahenya tidak keruh nantinya. Tapi biasanya orang-orang dulu sih langsung di air kuah itu ilahe, tapi kalau saya lebih suka ini direbus sendiri dulu biar ilahenya itu cantik warnanya. Selanjutnya sebelum saya ngulek bahan ilahe, saya mau mendidihkan dulu airnya. Nyalakan kompor. Ini pertama-tama yang ini dulu, belah belimbing wuluhnya. Saya masukkan ke air ini belimbingnya.
Ini lengkuas, serai, kayu manis. Kita tunggu mendidih. Jadi sekarang saya mau ulek bahan bumbu-bumbu buat ilahe. Saya pakai cabai, bawang putih, bawang merah sekitar 5 siung. Kita ulek lagi. Jahe sekitar 1 cm. Sekarang kemiri sekitar 2 butir saja. Sedikit batang bawang. Ini bumbunya sudah jadi. Ini diluduonya sudah matang dan ini adalah teksturnya kayak begini. Dia sudah matang, jadi dibelah dalamnya, sagunya sudah matang. Ini airnya sudah mendidih. Kalau saya biasanya biar tidak terlalu banyak ininya, ini belimbingnya saya saring, tapi saya supaya tidak terlalu banyak. Jadi ambil asamnya saja, tapi sebagian saja, tidak semua. Ini sudah mendidih, saya taruh dulu kepalanya karena ada diluduonya, biar diluduonya matang juga. Jadi itu saya taruh kepalanya. Tunggu matang, kelihatan cantik tidak berlebih. Sekarang kita masukkan ikannya. Sekarang kita masukkan diluduonya.
masakan khas Gorontalo yang biasa disajikan pada acara-acara sunatan, diantar buat orang sakit, atau dipakai buat acara doa arwah. Saya bisa memasak ini karena keluarga saya juga suka dengan masakan ini. Jadi saya sering melihat ibu saya memasaknya, sehingga saya bisa juga memasak. Di samping itu, wilayah ini biasanya juga buat ibu-ibu yang baru melahirkan, buat menambah produksi ASI buat si bayi. Baru sekarang baru ketahuan bahwa ternyata dengan tanpa pengetahuan dan teknologi yang modern, orang tua kita sudah sempat berpikir bahwa wilayah ini yang dipadukan dengan ikan gabus atau ikan kabos itu mampu untuk menjadikan luka-luka bekas gigitan, luka bekas operasi dan lain sebagainya itu bisa cepat mengering. Nanti pada saat sekarang di bidang kesehatan sudah menemukan adanya keampuhan dari wilayah ini. Oleh karena itu wajarlah, karena ini di setiap tempat ada dan dilaksanakan dalam kaitannya dengan adat istiadat kita, kemudian ada orang melahirkan dan lain sebagainya. Nah, ini tentu saja menjadi khas Gorontalo dan kita tidak menemukan di daerah manapun. Dan kalau orang, dan ini sangat dari aspek kesehatan higienis itu, dia tidak mengandung kolesterol. Kenapa? Karena dia tidak menggunakan minyak. Nah, meskipun kalau dilihat ikan lain juga sebagai sumber protein yang baik untuk tubuh, namun ikan gabus di situ atau yang orang Gorontalo menyebutnya tola itu dikenal memiliki jenis kandungan gizi yang lebih tinggi. Kandungan protein yang ada dalam ikan gabus itu ada sekitar 25,5%, lebih tinggi jika dibandingkan dengan kadar protein pada ikan bandeng ataupun ikan mas, ikan kakap maupun ikan sarden. Nah, kemudian ikan gabus ini sangat kaya akan albumin. Albumin ini diperlukan tubuh manusia terutama dalam proses penyembuhan luka-luka, apalagi jika dipadukan dengan masakan yang ada kaitannya dengan wilayah tadi. Nah, pemberian daging ikan gabus atau ekstrak proteinnya telah dicoba untuk meningkatkan kadar albumin dalam darah dan membantu penyembuhan beberapa penyakit seperti kanker. Jadi orang tua kita sudah tidak pernah berpikir secara teknologis, tapi mereka sudah melihat bahwa ini masakan ini memang mengandung aspek higienis yang sangat tinggi, bisa membantu menyembuhkan beberapa penyakit. Ada kanker, stroke, gagal ginjal, diabetes, kan, hingga pengobatan pasca operasi.